Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan fikih kita, masih dalam pembahasan fi qada'il hajah wa adabiha, menunaikan hajat dan adab-adabnya. Dan masalah yang kita bahas sekarang sampai pada al-mas'alatu ats-tsalitsatu, masalah yang ketiga, yaitu ma yasunnu fi'luhu li dakhilil khala, apa yang disunahkan bagi seorang yang masuk ke dalam WC, tempat buang hajat. Yasunnu li dakhilil khala qaulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan bagi mereka yang masuk ke dalam WC yaitu dengan membaca doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan yang perempuan. Wa indal intihai wal khuruj, dan ketika selesai menunaikan hajat dan keluar, maka dia disunahkan membaca atau menyebutkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Wa taqdimu rijlihi al-yusra 'inda ad-dukhul wa yumna 'inda al-khuruj, dan disunahkan juga dia melangkahkan kaki kirinya ketika mau masuk ke dalam WC dan kaki kanannya ketika ia hendak keluar. Wa alla yakshifu 'auratahu hatta yadnuwa minal ard, dan hendaknya janganlah ia menyingkapkan pakaiannya sebelum ia mendekatkan badannya ke tanah. Jadi duduk dulu baru disingkap pakaiannya, diangkat pakaiannya. Ya, berarti bukan merupakan sunnah kalau mau buang air masih berdiri sudah buka pakaian semua. Wah, ini kalau misalnya mudah bagi kita, maka sunnahnya seperti itu, yaitu tidak menyingkap semua pakaian, nanti dekat dengan kloset, sudah dekat baru diangkat, ya baru diangkat. Ini menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan. Kalau Utsman bin Affan itu terkenal dengan sifat begitunya, pemalu kepada Allah, pemalu kepada Allah. Ya seperti ini, diriwayatkan dia juga mandi dengan pakaian dalamnya, saking malunya kepada Allah. Sedikit kisah tentang Utsman bin Affan. Ketika Abu Bakar masuk di rumah Nabi SAW, Nabi dalam keadaan berbaring dengan pinggangnya, kelihatan betisnya, jubahnya terangkat sedikit, kelihatan betisnya. Nabi masuk, Abu Bakar minta izin dari luar rumah, ingin masuk menemui Nabi. Kemudian diizinkan oleh salah seorang sahabat, dan masuklah Abu Bakar. Nabi tidak merubah posisi duduknya, Nabi tidak merubah posisinya, tetap dalam keadaan berbaring seperti itu. Ya, kemudian masuk lagi satu orang, yaitu Umar ibn Khattab. Nabi SAW kemudian tidak juga merubah gayanya, masih tetap berbaring seperti itu. Masuk orang yang ketiga meminta izin, Nabi izinkan, masuklah dia. Penjaga pintu mengatakan bahwa dia adalah Utsman bin Affan. Kemudian Nabi langsung merubah gayanya, Nabi langsung duduk bersila. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu selesai kejadiannya, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ketika masuk Abu Bakar, ketika masuk Umar, engkau tidak merubah gaya dudukmu, engkau tidak merubah posisimu, nanti masuk Utsman ibn Affan, engkau mulai merubah posisimu dengan duduk. Maka Nabi SAW bersabda, yang artinya bahwa, wahai Aisyah, siapa yang tidak malu kepada seseorang, yang malaikat pun malu kepadanya, Hal ini karena Utsman itu tidak pernah menyingkapkan seluruh pakaiannya ketika ia mau mandi, ya. Jadi masih ada pakaian dalamnya. Malunya Utsman kepada Allah, sehingga malaikat pun malu kepadanya. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi? Nah, kemudian tidak menyingkap pakaian, ya kecuali hendak
sudah dekat dengan tanah, dengan kloset. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ib'adu wal istitaru hatta la yura. Kalau misalnya dia di tempat terbuka, dia dalam keadaan perjalanan safar, misalnya di hutan atau di padang sahara, maka dia hendaknya mencari tempat yang jauh. Dia menjauhkan diri dari pandangan mata manusia. Wa adillatu dzalika kullihi, dan dalil-dalil semua ini adalah yang pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu Jabir radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar. Wa kana Rasulullah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Dan Nabi itu kalau hendak membuang hajat dalam perjalanan, dia tidak mendatangi tempat buang hajat kecuali sampai ia menghilang dari pandangan manusia. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya. Kemudian hadis dari Ali radhiyallahu anhu Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma bainal jinni wal awrati bani Adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah. Penghalang antara syaitan yang ada di WC dengan aurat Bani Adam ketika mau masuk ke dalam WC adalah perkataan bismillah, adalah dengan mengatakan bismillah. Jadi kalau kita katakan bismillah, jin ataupun syaitan yang khubuthi wal khaba'ith itu tidak bisa melihat aurat kita, ya. Tapi kalau kita tidak baca, ya jadi tontonan gratis kepada para syaitan. Kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa kana nabiyyu idza dakhala al-khala, bahwa Nabi kalau mau masuk ke dalam WC, Nabi berkata atau Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya tadi ya. Ini hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, kalau keluar dari WC, Nabi mengatakan atau Nabi berdoa, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Sebagaimana hadis ini riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi dan lain sebagainya. Kemudian hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza arada al-hajah, Nabi kalau mau membuang hajat, la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Nabi SAW itu tidak mengangkat pakaiannya sampai dia dekat dengan tanah. Ya, tidak menyingkap semua pakaiannya, hanya mengangkat saja, itu pun dekat dengan tanah. Kalau ini mudah, maka ini yang disunahkan. Biarpun sulit, ya usahakan. Mudah-mudahan ada nilai ibadahnya. Apa-apa saja yang kita buat ini sampai dalam usia seperti itu, kalau kita mengikuti sunnah, niat mengejar pahala, maka sampai membuang hajat ada pahalanya, ada poinnya, ada poin-poinnya. Kalau di dunia dibilang poin, dapat poin, kau dapat poin. Nah, orang Manggurebi kalau bilang dapat poin, ini poin akhirat. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita bahas pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.